Sedikit mereview untuk IHSG hari ini, IHSG kita memang tertekan cukup signifikan, bahkan sudah menembus level psikologisnya ya di 6.000, bahkan tadi sempat kita indeks minus 2,7%, namun di detik-detik terakhir untuk menutup perdagangan di sesi 2, akhirnya indeks kita melemah hanya minus 1,42%. Nah, memang dari pelemahan IHSG ini menjadi pelemahan yang terdalam ya dibandingkan market di regional Asia, di mana rata-rata di Asia itu hanya turun 0,5%. Kalau untuk faktor-faktornya yang dicermati dari global, yang pertama tentu saja dari efek negatif ya akan kekhawatiran kerugian atau margin call yang memang dialami oleh dua bank terbesar di US yaitu Nomura dan juga Credit Suisse, di mana mereka akhirnya mengakui terkena for sale ya atas posisinya di short selling. Jadi ini kemudian memang menjadi efek negatif bagi market kita. Nah, kemudian seiring juga dengan peningkatan dari yield USD bond ya yang berada di level tertingginya sejak Januari 2020, ini kemudian membuat gejolak di market Indonesia. Sementara dari dalam negeri sendiri, beberapa faktor yang memang kami cermati. Yang pertama juga dari respon negatif dari pasar kita untuk wacana dari BPJS Tenaga Kerja yang kemudian berencana untuk mengurangi porsi dari investasi di equity market dan juga reksadana ke obligasi. Nah, kemudian dari realisasi earnings-nya yang memang berada di bawah ekspektasi juga menjadi pendorong untuk tertekannya IHSG untuk hari ini, Mbak Ali. Oke. Oke, Mbak Feni, kalau kita lihat di sini kan sebetulnya kalau secara teknikal begitu ya, support IHSG ini sendiri berada di 5.860. Nah, dengan kondisi saat ini kalau kita lihat secara mingguan ya dan juga pada perdagangan hari ini, seperti apa menurut Anda peluang untuk menyentuh support tersebut dan bahkan breakdown ke bawahnya? Iya, memang sejak tadi pagi juga kami memperlihatkan ya dengan support ada cluster Fibo di 5.870 sehingga ini menjadi support kuat meskipun besok ada technical rebound sebentar, namun secara garis panjangnya kami jaga-jaga untuk support ada di level 5.860 5.870, Mbak Iva. Oke, kalau menurut Anda sendiri ini saham-saham yang ada dalam portofolio BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ini adalah saham-saham yang sebenarnya cukup liquid ya. Tekanannya ini akan seberapa lama di mata Anda, Feni? Iya, pastinya dari wacana BPJS TK yang akan mengurangi porsi portofolio di saham, otomatis ini juga menjadi katalis negatif tidak hanya pada portofolio dari si BPJS sendiri, tapi secara market keseluruhan. Karena kalau kita lihat BPJS TK ini menjadi salah satu investor institusional yang memang memiliki dana yang kelola yang cukup besar di 64 triliun rupiah, sehingga kalau untuk tertekannya indeks kita itu masih ada tekanannya dengan memang dari beberapa saham-saham yang kita lihat ya untuk di BPJS TK sendiri seperti yang tadi dijelaskan seperti Antam itu seharusnya tekanannya sudah mulai berkurang. Seperti itu kalau dari saya. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.